bersama kita dalam rangka forum group discussion pada kali ini. Di sini kita akan menyampaikan materi dua hal, yaitu yang pertama adalah tribologi, yang kedua adalah termografi. Langsung saja pada materi pertama, yaitu tentang tribologi, yang akan disampaikan oleh saudari Nini. Kepada Nini, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tribologi. Oke, next. Di sini pengertian apa sih itu tribologi? Yaitu tribologi adalah bidang yang mempelajari sistem, pelumasan dan keausan mesin dengan teknik seperti analisis pelumas dan spektrografi untuk mendeteksi kondisi mesin serta mengoptimalkan jadwal penggantian pelumas. Nah, di sini ada jenis pengujian analisis. Yang pertama ada viskositas, lalu yang kedua kontaminasi, yang ketiga fluid dilution, yang keempat ada in-solute content, dan yang kelima full solute, dan yang terakhir ada oksidasi. Lalu di sini ada literasi, total acid number, total base number, jumlah partikel, dan spektrografi. Oke, di sini kita akan belajar tentang analisis partikel keausan. Yang pertama, analisis rutin dan pemantauan. Nah, ini melibatkan pengambilan dan pengujian sampel oli dari peralatan secara berkala untuk memantau kondisi mesin. Yang kedua adalah analisis mendetail. Jadi, ini tuh meneliti jenis dan karakteristik partikel dengan lebih detail untuk mengidentifikasi mekanisme keausan yang terjadi, seperti gesekan, kelelahan, atau korosi. Nah, di sini kita akan belajar juga tentang jenis-jenis keausan. Itu ada apa aja? Yang pertama ada rubbing wear, yang kedua cutting wear, yang ketiga rolling fatigue, yang keempat ada cutting wear. Lalu yang kelima ada sliding atau rubbing fatigue. Oke, di sini ada biaya dan penggunaan analisis oli. Jadi yang pertama ada alat spektrografi, memiliki biaya awal yang tinggi. Terus yang sulit untuk dibenarkan kecuali digunakan secara luas. Yang kedua ada biaya untuk pengujian standar di laboratorium berkisar antara 20 sampai 60 dolar per sampel, tergantung pada parameter yang dianalisis. Oke, next. Di sini ada tantangan pengambilan sampel dan yang ada frekuensi dan lokasi sampling. Sampling harus dilakukan secara berkala, terutama ketika keausan diprediksi akan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Lalu sampel harus diambil secara konsisten dari titik yang tepat seperti dari aliran sirkulasi oli, bukan dari dasar tangki karena partikel itu cenderung mengendap. Oke, next. Nah, di sini ada setting up and effective program. Jadi latar belakangnya banyak pabrik yang telah menerapkan program analisis oli untuk mengelola peralatan dan pelumas. Lalu yang kedua ada beberapa mesin penghematan besar, namun banyak yang hanya mendapatkan manfaat minim. Nah, masalah umumnya apa? Di sini yang pertama, investasi besar di Amerika Utara tanpa hasil finansial yang nyata. Yang kedua, analisis gratis dari OEM atau produsen pelumas sering tidak berdampak pada perawatan. Dan yang ketiga, kurangnya pemahaman tentang desain dan karakteristik operasional alat. Nah, penyebab kegagalan tersebut adalah tidak pahamnya kebutuhan alat dan kaitan hasil uji dengan perawatan. Nah, solusinya gimana sih? Di sini ada 4 solusi. Yang pertama, harus komitmen untuk memahami desain alat. Yang kedua, jenis pelumas. Yang ketiga, lingkungan operasional. Dan yang terakhir ada konversi hasil uji atau tindakan nyata. Nah, di sini ada audit peralatan dan penentuan kritikalitas. Yang pertama ada audit peralatan. Yang pertama itu dilakukan untuk memahami desain internal, sistem, dan kondisi operasi atau peralatan. Yang kedua itu penting untuk menetapkan target dan batas performa peralatan. Dan yang ketiga, data digunakan sebagai acuan untuk perawatan dan teknologi prediktif lainnya. Di sini ada penjelasan tentang kritikalitas peralatan juga. Yang pertama, keamanan dan lingkungan. Yang kedua, masalah historis dan keandalan. Yang ketiga, biaya downtime dan perbaikan. Dan yang terakhir adalah menentukan peralatan yang dipantau dan frekuensi dan jenis analisis oli yang dilakukan. Di sini ada identifikasi komponen dan sistem peralatan.
Yang pertama ada bantuan dari OEM diperlukan untuk mengenali komponen asli seperti diri, permukaan halus dan material. Nah, di sini membantu dalam menentukan batas dan target performa lalu troubleshooting di masa depan. Nah, parameter operasi peralatan itu yang pertama ada suhu operasi, kebutuhan pelumas, tekanan, siklus kerja, dan sistem filtrasi. Nah, di sini ada rekam parameter operasi yang pertama itu beroperasi di luar parameter. Lalu kedua, pelumas tidak dapat bekerja maksimal jika parameternya itu tidak terpenuhi. Yang ketiga, mungkin diperlukan modifikasi sistem agar tetap dalam batas operasi yang aman. Di sini ada evaluasi peralatan operasi. Yang pertama melakukan inspeksi visual pada peralatan. Yang kedua, kita mencatat komponen yang digunakan. Yang ketiga, kita merekam parameter operasi seperti suhu dan tekanan, lalu duty cycle, arah dari kecepatan putaran, dan indikator filter. Yang keempat, ukur suhu komponen. Yang kelima, menggunakan infrared scanner untuk pembacaan suhu yang akurat. Di sini ada lokasi pengambilan sampel oli, itu kita harus menentukan lokasi pengambilan sampel untuk tiap peralatan. Nah, di sini ada baseline oli baru. Kita juga mengambil sampel oli baru sebagai acuan awal, lalu digunakan untuk pembandingan sifat fisik dan kimianya oli saat digunakan. Ya, next. Di sini ada oli pelumas, yaitu keandalan peralatan bergantung pada pelumas yang sesuai secara fisik, kimia, dan kebersihan. Lalu ada juga kebutuhan pelumas, itu berdasarkan hasil audit peralatan yang telah kita tentukan. Oke, next. Ada supply pelumas, lalu ada penanganan dan pengeluaran pelumas. Nah, di sini kita harus meninjau dan mencatat program kendali mutu dari supplier. Lalu kita juga harus memastikan label dan MSDS jelas dan lengkap. Lalu untuk penanganannya sendiri, yang pertama itu harus menjaga kebersihan pelumas saat ditangani. Yang kedua harus menghindari kontaminasi, dan yang ketiga harus mencatat aktivitas. Yang terakhir adalah kita melaporkan dan laporannya dikirim tepat waktu. Oke, langsung aja. Ini next terus. Oh ya, oke. Di sini kita akan di sini saya akan menjelaskan monitoring itu untuk apa sih? Nah, di sini untuk mengumpulkan dan memantau tanda awal kerusakan pelumas, peralatan atau perubahan lingkungan kerja. Di sini juga ada monitoring rutin di mana dilakukan secara terjadwal dan berulang, lalu merekam kondisi operasi dan lingkungan saat ini. Next. Ada pengujian, tujuan utamanya itu menilai kondisi terkini peralatan penting, lalu bila terdeteksi alarm, lanjut ke inspection testing untuk cari akar masalah. Dan di sini ada tes pasca overhaul. Di sini setelah overhaul atau penggantian komponen dilakukan pengujian oli dan berfungsi sebagai quality check dan deteksi awal masalah baru. Oke, ini next. Cukup sudah dari saya. Apabila ada pertanyaan bisa dilontarkan ke saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pemaparan materinya. Mungkin di sini dari Mbak Sania, apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Oke, baik, saya mau bertanya Mbak Mimin. Ya, boleh. Mengapa analisis oli pelumas menjadi komponen penting dalam predictive maintenance? Oke, saya langsung jawab ya. Oke, kenapa analisis oli pelumas menjadi komponen penting dalam predictive maintenance? Nah, karena oli pelumas membawa jejak dari interaksi antar komponen mesin. Dengan menganalisis oli secara berkala, kita bisa mendeteksi potensi kerusakan sebelum benar-benar terjadi. Ini memungkinkan tindakan pencegahan yang tepat waktu untuk menghindari downtime yang mahal. Apakah cukup dari jawaban dari saya? Cukup, terima kasih. Oke, terima kasih Nin atas pemaparan materinya dan juga Sania atas pertanyaannya. Jadi kita akan langsung lanjut ke materi kedua. Oke, untuk materi yang kedua adalah termografi yang akan disampaikan oleh saudari Sania. Untuk Sania, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ida atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang termografi. Oke, next. Oke,
jadi apa sih termografi itu? Termografi merupakan teknik predictive maintenance yang dapat digunakan untuk memantau kondisi mesin pabrik, struktur, dan sistem. Teknik ini menggunakan instrumen yang dirancang untuk memantau emisi energi inframerah, yaitu temperatur, untuk menentukan kondisi operasi dengan mendeteksi anomali termal, yaitu area yang lebih panas atau lebih dingin dari seharusnya. Next. Nah, di sini ada infrared basic, yaitu pertama prinsip dasar teknologi inframerah, di mana teknologi inframerah ini didasarkan pada prinsip bahwa semua benda dengan temperatur di atas 0 mutlak atau minus 273,15 derajat Celcius akan memancarkan energi dalam bentuk radiasi. Salah satunya adalah radiasi inframerah. Nah, radiasi inframerah adalah bentuk energi yang dipancarkan oleh objek panas. Disebut infra karena berada di bawah spektrum cahaya merah yang terlihat oleh mata manusia, sehingga tidak dapat dilihat tanpa alat khusus seperti kamera termal. Selanjutnya yaitu ada 3 sumber energi termal. Yang pertama yaitu energi yang dipancarkan langsung dari permukaan objek. Yang kedua, energi yang dipantulkan oleh permukaan objek dari sumber lain, misalnya cahaya matahari atau lampu. Yang ketiga, energi yang ditransmisikan atau dilewatkan oleh objek jika objeknya semi transparan terhadap radiasi inframerah. Yang selanjutnya yaitu emisivitas dan permukaan objek. Nah, emisivitas adalah kemampuan suatu permukaan untuk memancarkan energi inframerah dibandingkan dengan black body atau benda hitam sempurna. Black body yaitu emisivitas sama dengan 1, permukaan ideal yang tidak memantulkan energi, menyerap semua energi eksternal dan memancarkannya kembali sepenuhnya sebagai inframerah. Yang kedua ada gray body, yaitu dengan emisivitas kurang dari 1, permukaan nyata yang memantulkan sebagian energi dan hanya memancarkan sebagian. Sebagian besar peralatan pabrik tergolong gray body. Selanjutnya yaitu types of infrared instrument. Yang di sini types of infrared instrument ada 3. Yang pertama adalah infrared thermometer, yaitu digunakan untuk mengukur suhu pada satu titik kecil. Cocok untuk spot check pada bantalan, motor, atau pipa. Kelebihan dari infrared thermometer ini adalah murah, mudah digunakan, tetapi hanya mencakup satu titik saja. Yang kedua yaitu line scanner, digunakan untuk memindai suhu sepanjang satu garis linier, cocok untuk permukaan yang bergerak seperti konveyor, serta memberikan data suhu dalam bentuk distribusi satu dimensi. Namun hanya mencakup satu garis, bukan area penuh dari objek yang diperiksa. Yang ketiga yaitu ada infrared imaging. Infrared imaging ini mampu menampilkan distribusi temperatur seluruh area mesin secara real time, ideal untuk inspeksi menyeluruh dan dokumentasi jangka panjang, biasanya untuk heat exchanger dan lain-lain. Selain itu dapat bekerja seperti kamera video yang memungkinkan pengguna melihat profil panas secara real time. Selanjutnya basic infrared theory. Nah, energi infrared merupakan bagian dari cahaya yang berada di luar jangkauan penglihatan manusia. Walaupun tidak terlihat, energi ini dapat dideteksi dalam bentuk panas yang dipancarkan oleh suatu objek. Untuk selanjutnya ini electromagnetic spectrum, di mana semua benda yang memiliki suhu di atas 0 Kelvin akan memancarkan energi elektromagnetik. Jumlah dan energi elektromagnetik yang dipancarkan bergantung pada suhu benda tersebut. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin besar energi yang dipancarkan dan panjang gelombangnya menjadi lebih pendek. Spektrum elektromagnetik mencakup berbagai bentuk energi seperti sinar gamma, sinar X, sinar UV, cahaya tampak, inframerah, microwave, dan radio atau VHF. Terus selanjutnya basic infrared theory, yaitu heat transfer concept, di mana panas adalah bentuk energi termal dan perpindahan panas selalu mengikuti hukum termodinamika. Di sini terdapat 2 hukum termodinamika yang penting, yaitu pertama, hukum termodinamika pertama, yaitu energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan.
hanya dapat dipindahkan. Jadi jumlah panas yang dilepaskan suatu objek sama dengan yang diterima oleh objek lainnya. Yang kedua yaitu hukum termodinamika kedua, yang mana panas akan selalu mengalir dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih panas, lebih rendah. Terus selanjutnya juga terdapat 3 cara utama perpindahan panas. Yang pertama yaitu konduksi, yang kedua konveksi, yang ketiga radiasi. Next. Selanjutnya infrared equipment, yaitu hal-hal yang perlu dipertimbangkan saat memilih alat infrared. Yang pertama, memilih peralatan yang ringan, portable, dan sesuai kondisi kerja. Yang kedua, menentukan tindakan berupa observasi atau juga pengukuran suhu. Yang ketiga, pastikan alat dapat digunakan pada rentang suhu dan suhu lingkungan kerja. Yang keempat, spesifikasi penting yang dipertimbangkan yaitu panjang gelombang, baterai, serta lensa tambahan. Yang kelima, mempertimbangkan fitur tambahan yaitu berupa tampilan langsung, output data, dan software laporan. Berikut ini juga merupakan aturan keselamatan untuk inspeksi infrared termografi. Yang pertama, inspeksi bekerja, yaitu dilakukan saat peralatan dalam kondisi menyala, sehingga keselamatan itu sangat penting. Yang kedua, mematuhi aturan keselamatan pabrik setiap saat. Yang ketiga, memberitahukan kepada petugas area sebelum masuki lokasi inspeksi. Yang keempat, panel hanya boleh dibuka atau ditutup oleh teknisi listrik yang berwenang. Kemudian yang kelima, jika aman, peralatan harus dalam kondisi online dan beban normal serta memiliki pandangan yang jelas terhadap objek infeksi. Kemudian yang terakhir, untuk peralatan dengan penutup terkunci, jika tidak ada mekanisme bypass, maka harus dimatikan terlebih dahulu sebelum dibuka dan dinyalakan kembali dengan aman. Selanjutnya, infrared scanning procedure. Tujuan inspeksi inframerah adalah untuk mendeteksi dan mendokumentasikan masalah pada sistem listrik atau mekanik dalam bentuk yang mudah dipahami. Sebagian besar masalah terjadi pada terminasi dan sambungan, terutama antara tembaga dan aluminium. Terus sambungan atau splice atau lug yang dirancang dengan benar tidak boleh lebih panas dari konduktornya. Selanjutnya, semua sambungan bermasalah harus dibongkar, dibersihkan, dipasang ulang, atau diganti sesuai kebutuhan. Nah, yang terakhir ini ada types of infrared problem. Pertama ada mechanical lostness, yaitu kelonggaran mekanis yang sering terjadi akibat sambungan yang longgar dan pemanasan berulang, seperti pada lip screen. Masalah ini dapat dikenali dengan pengukuran suhu akurat atau isotherm yang dipersempit hingga satu titik untuk menemukan sumbernya. Kemudian ada komponen failure. Di sini ada beberapa contoh komponen yang sering mengalami kegagalan, yaitu ada motor control and distribution center, main secondary switch gear, terus circuit breaker, distribution panels, bus duct, motors, dan lain-lain. Oke, next. Oke, sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Sania atas pemaparan materinya. Apakah dari Ninin ada pertanyaan atau tanggapan? Ada. Oke, silakan. Oke, jadi pertanyaan saya adalah bagaimana cara menentukan apakah suatu anomali temperatur itu berbahaya atau tidak? Oke. Ini langsung dijawab. Oke, jadi suatu anomali suhu berbahaya atau tidak itu dapat ditentukan dengan cara membandingkan suhu anomali terhadap batas aman yang telah ditentukan. Misalnya kita bisa menggunakan standar pabrikan serta mempertimbangkan lokasi, durasi pemanasan, dan kondisi operasional alatnya. Seperti itu. Apakah dari Ninin sudah cukup menjawab? Sudah cukup menjawab. Baik, terima kasih Sania atas pemaparan materinya serta Ninin atas pertanyaan yang telah diberikan. Demikian tadi adalah forum group discussion dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung ke kolom komentar. Sampai jumpa.